Kembali lagi di pembelajaran matematika. Untuk video ini kita akan membahas mengenai bentuk akar yang akan terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah menyederhanakan bentuk akar. Yang kedua adalah merasionalkan bentuk akar. Oke, kita langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu kita mengenali dulu mengenai bentuk akar. Sebelum kita memulai bentuk akar, mari kita ingat dulu materi sebelumnya, yaitu mengenai 2 pangkat 3, atau kita mengingat kembali bilangan berpangkat. 2 pangkat 3 ini hasilnya adalah, atau kalau kita mau menjabarkannya terlebih dahulu, dapat kita tulis menjadi 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian untuk 5 kali 2, kalau kita jabarkan, itu hasilnya adalah 5 dikali 5 sama dengan 25. Yang ketiga yaitu 100 pangkat 2. Itu kalau kita jabarkan 100 dikali 100 sama dengan 10. Yang keempat 20 pangkat 3. Itu sama saja dengan 20 dikali 20 dikali 20 sama dengan, kita kalikan aja, 2 kali 2 4, kemudian dikalikan 2, itu hasilnya 8, kemudian ditambah, karena nolnya ada 3, kita tuliskan nolnya ada 3, jadi 8.000. Nah, soal yang kelima yaitu 3A pangkat 3 B pangkat 5 sama dengan 3. Ini kalau kita jabarkan 3 pangkat 3, kemudian A 3 dikali 3, kemudian B pangkat 5 dikali 3. Itu sama dengan 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27. Kemudian A pangkat 3 dikali 3 itu hasilnya adalah A pangkat 9. Kemudian B pangkat 5 kali 3 itu hasilnya adalah B pangkat 15. Untuk yang ini, yang A dan B itu kita mengacu ke sifat A pangkat N dipangkatkan M itu sama dengan A pangkat N dikali. Selanjutnya kita bentuk akar adalah dapat kita sebut juga menjadi kebalikan dari bentuk pangkat. Jadi bentuk akar itu adalah kebalikan dari bentuk pangkat. Misalkan kita punya 2 pangkat 2 sama dengan titik-titik. Bentuk ini dapat kita tulis menjadi titik-titik pangkat 2 sama dengan 4. Jadi kalau 2 pangkat 2 ini kita jabarkan, yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi bentuk ini dapat kita tulis menjadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi bentuk tersebut dapat kita tulis menjadi seperti ini. Akar pangkat 2 dari 4, kita hasilnya adalah 2. Jadi bentuk akar pangkat 2 dari 4 dapat kita baca dengan akar pangkat 2 dari 4. Jadi bentuk yang ini dapat kita baca seperti ini.
Jadi kalau misalkan ada bentuk lagi, yaitu seperti ini. Ini kita dapat membacanya adalah akar pangkat 3 dari 8. Sehingga jika ada bentuk N, terus ada tanda akar, kemudian di dalamnya atau di bawahnya ada huruf A, dapat kita baca dengan akar pangkat N dari A. Seperti contohnya ini. Akar pangkat 3 dari 8. 3 ini sebagai N, 8 ini sebagai A. Catatan ya, ini perlu diingat. Kalau untuk akar pangkat 2, itu 2-nya tidak usah kita tulis. Misal, akar pangkat 2 dari 16. Nah, 2-nya tidak usah kita tulis. Jadi hasilnya adalah 4. Jika bilangannya akar pangkat ini lebih dari 2, harus kita tulis. Misalkan akar pangkat 3 dari 8 itu 2, atau kan akar pangkat 3 dari 27. Jadi kalau bilangan pangkat di sini itu hanya 2 atau 2, itu tidak usah kita tulis. Jadi dari contoh di atas dapat kita simpulkan bahwa akar pangkat N, jika nilai A-nya positif, yaitu yang di bawah tanda akar tadi, ini, maka akar pangkat N dari A sama dengan B, itu jika dan hanya jika nilai B pangkat N sama dengan A, dan B-nya tidak boleh bernilai negatif. Harus positif ya. Nah, yang kedua, jika A negatif dan N-nya adalah bilangan ganjil, maka N atau akar pangkat N dari A sama dengan B itu berlaku jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Nah, selanjutnya adalah menyederhanakan bentuk akar. Jika kita ada atau kita punya bilangan A dan B itu bilangan positif, maka berlaku ini sifat yang pertama, yaitu B akar A. Ini artinya berlaku untuk penjumlahan dan berlaku juga untuk pengurangan. C akar A sama dengan B tambah kurang C akar A. Atau kalau mau kita jabarkan, jadi B akar A ditambah C akar A itu sama dengan B tambah C akar A. Yang kedua, B akar A dikurang C akar A sama dengan B dikurang C akar A. Kemudian sifat yang kedua, akar A B atau A dikali B sama dengan akar A dikali B sama dengan akarnya, tanda akar kita pisah, jadi akar A kali akar B. Untuk sifat yang ketiga, ini ada syaratnya, yaitu nilai A-nya harus lebih besar dari 0 atau nilai B-nya dan B-nya lebih besar dari 0. Jadi artinya ini harus bilangan positif dan tidak boleh sama dengan 0. Maka akan berlaku sifat akar A per B itu sama dengan akar A per B. Perhatikan contoh berikut. Akar 8, akar pangkat 2 dari 8, itu adalah kalau kita mau menyederhanakannya, kita bisa gunakan sifat yang kedua ini, yaitu akar 4 dikali 2.
Kenapa 4 kali 2? Karena 8 itu 4 hasilnya. Hasil dari perkalian 4 kali 2. Nah, jadi kalau kita pisah, akar 4 dikali akar 2 sama dengan akar 4 itu nilainya 2. Berarti 2 kemudian kali akar 2. Sehingga hasilnya adalah 2 akar 2. Jadi akar 8 itu sama dengan 2 akar 2. Selanjutnya ini. Akar 45. Akar 45, kita cari nilainya. Dua bilangan yang jika kita kalikan hasilnya adalah 45. Dan salah satu bilangannya bisa kita akarkan, yaitu 9 dikali 5. Dapat kita ubah menjadi akar 9 dikali akar 5. Sehingga akar 9 itu hasilnya adalah 3, akar 5 tidak ada akarnya, jadi tetap kita tulis jadi 5. Hasilnya adalah 3 akar 5. Selanjutnya 200. Oke, kita kalikan, kita cari bilangannya. 200 itu adalah 100 dikali 2. Kita pisah, akar 100 dikali akar 2 sama dengan akar 100 itu nilainya 10, kemudian akar 2 itu tetap jadi 10 akar 2. Yang nomor 4, akar 12 tambah akar 27. Untuk menyelesaikan ini, kita harus menggunakan sifat yaitu sifat yang kedua dan sifat yang pertama. Karena ini bilangan yang di bawah tanda akarnya tidak sama, sedangkan sifat yang kita gunakan harus sama supaya bisa dijumlahkan, maka akar 12 dan akar 27 ini kita ubah ke bilangan pokoknya yang sama. Akar 12 itu adalah akar 4 dikali 3 ditambah akar 27 itu adalah 9 dikali 3. Jadi kalau kita akarkan, 4 itu adalah 2 akar 2 dan kita dapat tulis akar 3, 2 akar 3. Kemudian 9 ini adalah akar 3, jadi 3 akar 3. Sekarang kita lihat nilai yang di luar tanda akarnya sudah sama, sehingga dapat kita jumlahkan 2 tambah 3 akar 3, sehingga hasilnya adalah 5 akar 3. Berikutnya adalah merasionalkan bentuk akar. Bentuk yang pertama adalah bentuk A per akar B. Jadi penyebutnya berbentuk akar. Untuk merasionalkan bentuk A per akar B adalah dengan mengalihkan pembilang atau penyebut. Maksudnya di sini ada dua bentuk, yaitu kalau misalkan A per B atau bentuk satu lagi A per akar B. Jadi ada kemungkinan bahwa pembilangnya yang berbentuk akar atau penyebutnya yang berbentuk akar. Untuk menyelesaikannya, kita dapat mengalihkan pecahan tersebut dengan bentuk sekawannya, yaitu jadi kalau misalkan seperti ini, A per akar B, untuk menyelesaikannya dapat kita kalikan dengan akar sekawannya, yaitu akar B per akar B. Jadi A kali akar B, A akar B per akar B dikalikan B, itu hasilnya sama dengan B. Sehingga dapat kita tulis A per B akar
B. Kenapa akar B dikalikan akar B hasilnya B? Contoh seperti ini ya. Contoh sederhana aja. Akar 2 kita kali dengan akar 2. Berdasarkan sifat yang sebelumnya, ini dapat kita tulis menjadi akar 2 dikali 2. Hasilnya adalah akar 4. Akar 4 itu kalau kita akan nilainya adalah 2. Makanya akar B dikali akar B hasilnya adalah B. Jadi kalau misalkan kita punya akar 5 dikali akar 5, itu hasilnya adalah 5. Atau akar 10 dikali akar 10, itu hasilnya adalah 10. Contoh, kita coba selesaikan. 4 per akar 5, jadi untuk merasionalkannya dapat kita kalikan dengan 4 akar 5, kita tulis terlebih dahulu, dikali akar 5 per akar 5. Sama dengan 4 akar 5, 4 dikali akar 5, 4 akar 5 per akar 5 dikali akar 5, hasilnya adalah. Sampai di sini sudah benar. Kalau mau ditulis lagi, bisa kita tulis seperti 4 per 5 akar 5. Oke, kita lanjut. Sekarang bentuknya adalah pembilang dan akar 3 per akar 6. Bentuk ini dapat kita selesaikan dengan akar 3 per akar 6. Kita kalikan salah satunya, yaitu 6 per sama dengan di atas adalah akar 14 per akar 6, kemudian maksudnya 6. Kemudian akar 18 kita sederhanakan, yaitu akar 9 dikali 2 per 6. Akar 9 atau kita bisa lagi akar 9 dikali akar 2 per 6. Akar 9 itu adalah 3, berarti 3 per 6 akar 2. 3 per 6 itu berapa? Hasilnya adalah 1. Jadi setengah akar 2. Gabung, silakan dipelajari, lihat kembali videonya. Selanjutnya kita akan merasionalkan bentuk akar, bentuk dari C per A tambah atau akar B. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, kita juga menyelesaikannya dengan mengalihkan akar sekawan. Di akar sekawannya, kalau misalkan bentuknya adalah A tambah akar B, itu bentuk sekawannya adalah A kurang akar B. Jadi kebalikannya, kalau misalkan bentuknya adalah A dikurang akar B, berarti akar sekawannya adalah A tambah akar C per A tambah akar B. Tadi kita untuk merasionalkannya, maka dapat kita selesaikan dengan C per A tambah akar B dikali A akar kurang akar B, akar sekawannya ini, per A dikurang akar B. Tinggal kita kalikan aja satu persatu, yaitu C dikali A, C, kemudian C dikali min akar B, berarti min C akar B. Nah, yang di bawahnya juga kita kalikan seperti tadi. A dikali A, yaitu A kuadrat, kemudian A dikali min akar B,
min A akar B. Selanjutnya akar B dikali A plus A akar B. Yang terakhir, positif akar B dikali negatif akar B. Hasilnya adalah B. Jadi, dapat kita tulis AC dikurang C akar B per A kuadrat min A akar B ditambah A akar B hasilnya 0 dikurang B. Contoh, selesaikan 3/2 ditambah akar 8. Jadi kalau kita selesaikan 3/2 tambah akar 8 kali dengan kawannya 2 dikurang akar 8 per 2 dikurang akar sama dengan kita kalikan 3 kali 2 6, kemudian 3 dikali 8 ini 3 kali 8 per ini 2 dikali 2 berarti 4, kemudian selanjutnya min 2 akar 8 ditambah ini akar 8 kali 2 akar 8, kemudian akar 8 ditambah, jadi hasilnya adalah 6 dikurang 3 akar 8 per 4 ini negatif 2 akar 8 tambah 2 akar 8 hasilnya 0, jadi ini sama dengan 6 dikurang 3 akar, jadi hasilnya adalah 6 dikurang 3 akar, maaf saya ganti dulu tintanya warna hitam, oke. 6 dikurang 3 akar 8 per negatif 4, atau bisa kita kembalikan lagi aja ke bentuk yang di atas, yaitu 3 dalam kurung 2 akar kurang akar 8 per min 4, nah, negatif 3/4 2 min akar 4. Nah, seperti ini. Mudah. Oke. Sekian video untuk kali ini. Silakan dipelajari lagi mengenai bentuk akar. Sampai ketemu di video berikutnya. Sebelum kita akhiri, kita pelajari dulu beberapa contoh soal ini. Ada 6 contoh soal. Kita coba bahas satu persatu ya. Oke, kita diminta yang pertama adalah untuk memindahkan bentuk dari akar 8. Kita gunakan sifatnya tadi, yaitu ini akar A B sama dengan akar A dikali B, terus akar A kali akar B. Kita bisa pakai sifat ini, sehingga akar 4 dikali 2 kita bisa akar 4 dikali akar 2. Akar 4 itu adalah 2, sehingga hasilnya 2 akar 2. Kemudian yang nomor 2 akar 75. Tulis akar 75 itu adalah
25 kita kali dengan 3. Akar 25 dikali akar 3 sama dengan akar 25 itu adalah 5, kemudian akar 3. Tentukan hasil dari 8 akar 5 ditambah 3 akar 5. Kita lihat bilangannya sudah sama yang di bawah tanda akar, sehingga dapat kita gunakan sifat penjumlahan sebelumnya, yaitu A akar C ditambah B akar C, maka dapat ditulis A tambah B akar C, sehingga yang ini 8 tambah 3 akar 5, hasilnya adalah 8 tambah 3 itu 11 akar 5. Kemudian yang nomor 4 ini sama juga, cuma kita harus samakan terlebih dahulu ini akar 8-nya, sehingga kalau kita tulis negatif 5 akar 2 ditambah 12 akar 8 itu adalah 4 kali 2 sama dengan negatif 5 akar 2 ditambah 12 akar 4, kita langsung akarkan, itu 2 akar 2, sehingga hasilnya adalah negatif 5 akar 2. 12 dikali 2 itu adalah 24 akar 2. Bisa sekarang kita jumlahkan, negatif 5 tambah 24 akar 2 sama dengan negatif 5 tambah 24 itu hasilnya adalah 19 akar 2. Selanjutnya yang nomor 5, kita langsung bisa gunakan sifat yang di atas juga, yaitu akar 5 kali 3 itu adalah 5 kali 3. Dapat dituliskan di dalam satu tanda akar, sehingga hasilnya adalah akar 13. Sekarang yang nomor 6. Akar 12 ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu, yaitu akar 6 dikali 5 ditambah akar 12. Akar 12 itu adalah 4 dikali 3 sama dengan akar 6 5 ditambah akar 4 dikali 14 ya, akar 4 dikali akar 3 sehingga akar 6 kurung 5 tambah 2 akar 3. Nah, yang ini hanya bisa kita kalikan ke sini, 6 jadi 5 akar 6 ditambah 2 akar 6 dikali 3 itu 18. 18 masih bisa kita sederhanakan menggunakan sifat yang ini, di atas ini, sehingga 5 akar 6 ditambah 18 6 akar 2. Karena sudah tidak bisa disebutkan lagi, berarti ini hasil akhirnya. Semoga dapat dipahami dengan baik bentuk akar. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Tetap belajar matematika, karena matematika itu sebenarnya menyenangkan. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.